Selamat pagi untuk kita semua. Mungkin menjelang siang. Oke, kembali lagi dalam VCT Batch 8 untuk kelompok kita, kelompok 8 ya. Pak Nur, saya Rian Kurniawan dan juga Ibu Yuli. Di sini saya sebagai host akan membuka jalannya presentasi ini mengenai distribusi peluang binomial ya Pak Nur ya, betul ya? Baik, masih mengenai materi peluang ya Pak Nur ya? Ya, ini melanjutkan materi Bu Yuli ya. Iya. Bu Yuli, oke, luar biasa. Adapun ini sejujurnya bagi saya pribadi saya sangat tertarik sejujurnya Pak dengan materi ini karena kenapa tertarik? Karena di situ dalam kehidupan sehari-hari jujur saya sering menggunakan ilmu ini gitu, menghitung kemungkinan, menghitung prediksi walaupun terkadang tidak tepat kalau secara ilmu sosial misalnya ya Bu ya, di sebuah kelas atau di pergaulan kira-kira orang tersebut, orang ini akan melakukan apa, kemungkinannya berapa persen, kemudian apa yang harus saya lakukan gitu, antisipasinya bagaimana, itu dalam segi psikologi, dalam segi dicampurkan dengan ilmu peluang. Jadi menurut saya pribadi ini ilmu ini sangatlah bermanfaat. Terima kasih kepada Pak Nur dan Bu Yuli yang telah menyampaikan ilmu ini, sangat bermanfaat bagi saya. Misalnya seperti yang lain adalah kemungkinan berapa persen hal ini bisa menang gitu. Terkadang orang salah duga ilmu ini digunakan untuk judi, padahal saya tidak setuju. Justru ini untuk menghindari judi sebenarnya. Karena ini harus apa ya istilahnya? Apa yang kita rencanakan ini akan kita petik. Jadi maaf, apa yang kita tanam hari ini akan kita petik di masa depan, seperti itu. Itu prinsip yang alhamdulillah kita semua dapatkan, sehingga ilmu peluang ini sangat bermanfaat untuk menghitung dan memaksimalkan keberhasilan yang akan kita ikhtiarkan. Itu mungkin Pak pengantar dari saya sebagai host. Secara pribadi sangat saya dapatkan manfaatnya ilmu ini dalam kehidupan sehari-hari khususnya. Baik, yang pertama saya sebagai host Rian Kurniawan, kemudian moderator Ibu Yuli, kemudian penyampai materi atau presenter Pak Nur Samsi. Kami akan membuka jalannya presentasi ini. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Yuli sebagai moderator. Silakan Bu Yuli. Terima kasih Pak Rian atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di Room Maya ini di acara VCT Batch 8 Grup 5. Selamat datang Bu Ari Yunairo, alhamdulillah sudah hadir di sini. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk melihat penampilan kami. Ini adalah sikon yang keempat Bu bagi kelompok kami. Jadi ada 2 sikon ke depan lagi dan ditambah 1 sikon untuk 3 kali, yang berarti masing-masing 1 untuk diseminasi. Alhamdulillah hari ini kita akan membahas tentang kelas BIS. Kelas BIS itu program di Casio, mungkin nanti Pak Nur kasih lebih jelasnya. Untuk peluang distribusi binomial. Ini kelanjutan dari materi saya, mungkin kalau ini menghitungnya dengan aplikasi. Nah, saya sendiri sebagai moderator dari Siti dari SMA Negeri 1 Jombang. Kemudian saya akan perkenalkan presenter kita Pak Nur Samsi. Pak Nur Samsi ini adalah kakak kelas, adik kelas saya sekali lagi, tapi serasa menjadi kakak kelas karena memang ilmunya sangat tinggi dan sangat berpengalaman di dunia matematika. Nah, ini akan saya share untuk biodatanya. Sudah muncul, Pak? Iya, sudah. Nah, nama Pak Nur Samsi MPD, tempat tanggal lahir Cirebon 20 Desember 1979. Pendidikannya di SD Negeri Warga Binangun. Ini daerah sana ya Pak, Gegesik ya, daerah Kaliwedi, Gegesik utara, bagian utara, yang dekat ke Indramayu mungkin ya, di sana, Jagapura dan sebagainya.
SMP-nya juga di SMP Negeri 1 Gegesik, satu alma mater Pak dengan saya. SMA-nya SMA Negeri 1 Cirebon, Kota Cirebon, Pak Nur SMA 1, sayanya yang di SMA 2. S1-nya di Pendidikan Matematika UPI juga sama dengan saya. Nah, S2 Pak Nur lanjut ke S2 di Pendidikan Matematika UPI juga. Sekarang Pak Nur adalah guru matematika di SMA Negeri 1 Losari, Kabupaten Cirebon. Alamatnya di Pengabean, Losari, Brebes. Berarti Brebes masuk Jawa Tengah, Pak? Jawa Tengah, Pak. Jawa Tengah ya. Ini ada nomor handphonenya dan email, alamat email yang bisa dihubungi. Nah, mungkin itu perkenalan awal presenter kita, Pak Nur Samsi, yang akan menyajikan materi tentang kelas FIS untuk peluang distribusi binomial. Pada Pak Nur Samsi, saya persilahkan. Mangga, Pak Nur. Baik, terima kasih, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan materi atau topik penggunaan kalkulator ya. Kalkulatornya jenis ClassWiz, kalkulator ClassWiz. Ya. Jadi model kalkulator ini ya. Saya sendiri belum mempunyai kalkulator seperti ini ya. Tapi kita bisa menggunakannya karena kita dunia PJJ ya. Pembelajarannya PJJ, maka kita bisa menggunakannya di laptop ya, menggunakan emulator namanya istilahnya ya. Kalau kalkulator yang saya punya malah kalkulator yang ini ya, Casio ID Plus ya, 991 ID ya, bahasa Indonesia. Kalau Casio FX 991 EX ini adalah ClassWiz lebih lengkap ya. Tapi ini juga bisa sebenarnya bisa digunakan ya. Karena Casio sedang mengembangkan ClassWiz, ya kita ikut-ikut tren ya, ikut-ikutnya. Tapi memang benar fiturnya sangat membantu pembelajaran. Bagaimana ClassWiz ini bisa membantu pembelajaran, terutama di peluang distribusi binomial. Ya, tujuan pada pertemuan kali ini adalah kita akan memahami moda pada ClassWiz, fitur-fitur pada ClassWiz, terutama fitur yang terkait dengan distribusi peluang binomial. Ya. Kemudian syukur-syukur kita bisa menggunakan ClassWiz. Ya. Bapak Ibu yang matematika barangkali bisa mendownload dulu emulatornya ya, agar bisa menggunakan. Paling tidak melihat demonstrasinya bagaimana penggunaan ClassWiz. Ya. Jadi kalkulator itu bisa digorengkan menjadi beberapa ya. Ada kalkulator hitung biasa, kalkulator arithmetic kalkulator ya. Jadi hanya bisa menghitung operasi-operasi dasar ya, operasi-operasi yang nanti akan dibahas oleh Bu Yuli pada besok ya. Ada juga kalkulator saintifik. Kalkulator saintifik itu kalkulator yang melibatkan fungsi-fungsi matematika yang lebih expert, lebih lanjut ya. Ada juga kalkulator saintifik lanjut. Dan yang terakhir kalkulator grafik ya. Jadi dengan kalkulator kita bisa melihat grafiknya. Mengapa digunakan kalkulator? Ya karena kalkulator itu mudah untuk diakses. Untuk melakukan startingnya cukup tinggal pencet satu tombol. Dan baterainya cukup kuat ya. Bisa bertahun-tahun. Berbeda dengan walaupun memang aplikasi itu ada di HP ya, tapi HP itu kan terkait dengan satu memori, terkait dengan baterai, ya, kemudian penggunaan yang
settingan yang banyak aplikasi yang nempel di situ ya, yang saling terkait, sehingga kita tiba-tiba misalkan sedang menggunakan kalkulator, ada telepon masuk, ada WA masuk, nanti kita tergoda ke situ ya. Jadi kalau kalkulator kan akan lebih mudah dan lebih memfokuskan diri untuk pembelajarannya. Kalau kita gunakan HP, ya mungkin siswa bisa jadi membuka yang lainnya ya, seperti itu. Atau menggunakan laptop, apalagi laptop ya, karena laptop itu tidak mudah untuk dibawa-bawa ya, jadi agak merepotkan ya. Masih termasuk lebih mahal ya, padahal laptop dengan HP harganya hampir sama ya. Lanjut ya, kategori penggunaan kalkulator. Jadi penggunaan kalkulator itu paling tidak ada unsur-unsur untuk representasi. Representasi itu menyajikan kembali ya. Ekspresi matematika bisa disajikan dalam beberapa ekspresi. Jadi ekspresi matematika itu ekspresinya kadang tidak tunggal ya. Seperti kita ekspresinya bisa tidak tunggal ya. Ceria terus tidak ya. Bisa ceria cemberut ya. Jadi ekspresinya misalkan pecahan itu ditulis pecahan, atau bisa juga ditulis dalam bentuk desimal, itu ekspresi ya. Dalam bentuk akar atau dalam bentuk desimal, itu ekspresi. Itu representasi ya. Nilainya sama tapi ekspresinya berbeda. Misalkan pi itu memang irasional ya. Misalkan 1/5, nah, yang ini ya, 1/5 itu ekspresi lainnya direpresentasikan bisa 0,2 dan seterusnya, itu representasi. Kemudian untuk perhitungan atau komputasi, nah ini yang mayoritas digunakan penggunaan kalkulator adalah untuk penghitungan atau komputasi ya, mayoritasnya. Kemudian untuk eksplorasi, nah ini misalkan ada masalah yang terkait dengan matematika, kemudian kita mengeksplor. Eksplor itu berarti kegiatannya bisa eksplorasi, bisa induktif ya, prosesnya induktif. Kita mencoba-coba angka, misalkan benarkah bahwa bilangan 2n min 1 untuk n sama dengan n bilangan positif itu adalah bilangan ganjil. Nah, nanti dieksplor 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu eksplorasi. Sifatnya adalah sifat induktif. Nah, setelah proses induktif kira-kira muncul keyakinan ya, nanti tinggal diarahkan ke proses deduktif ya. Karena matematika itu sifatnya deduktif ya. Jadi pembuktian itu tidak bisa mencoba-coba satu bilangan sampai tertentu, jumlah tertentu, tapi harus deduktif ya. Tapi dengan kalkulator kita bisa melalui proses deduktif tersebut, dengan kalkulator kita bisa induktif dulu kemudian baru deduktif ya. Induktif itu artinya, induktif yang maksud di sini adalah non formal ya, non formal kemudian menuju ke formal. Kemudian kalkulator juga digunakan sebagai afirmasi. Afirmasi itu artinya mengecek atau meyakinkan bahwa jawabannya benar atau salah atau keliru ya. Jadi menggunakan kalkulator bisa digunakan untuk keempat hal ini ya. Nah, kita mungkin arahnya ke penghitungan dan afirmasi ya. Penghitungan, afirmasi, sedikit pula ada representasi ya. Nah, ini kalkulator Classwiz, gambarnya seperti ini. Lebih kecil ya daripada kalkulator ini. Kalkulator ini dulu beli harganya 120-an ya. Yang Classwiz ini harganya 288 ya. Jadi murah ya, murah, di bawah harga HP. Jadi kalkulator Classwiz, nah seperti ini tampilannya ya. Mengapa kalkulator Classwiz yang digunakan? Yaitu pengoperasinya mudah dan intuitif ya, mudah ya. Mudah ya, tinggal pencet-pencet saja dan ada itunya ya, menu-menunya misalnya. Kemudian berbagai fungsi penting di situ di satu tempat, ada banyak fungsi, paling tidak ada 9 mode, ada menu ya yang bisa digunakan untuk
perhitungan matematika. Kemudian perhitungan cepat dan sederhana. Perhitungannya cepat, sederhana, jelas sederhana ya, karena nilainya langsung hasil akhirnya ya, tidak ada prosesnya ya. Nah, prosesnya itu nanti kita atau siswa yang mencari ya, nilainya segitu mengapa begitu ya, siswa mencari. Lain canggih dan ekstensif menggunakan QR code. Jadi kalau ini kan bisa juga ada fasilitas QR code, bisa menampilkan QR code. Di ClassWiz juga ini tampilannya sudah lebih bagus ya, namanya tulisannya tidak pecah-pecah ya, tampilannya tidak pecah-pecah. Tampilannya tidak pecah-pecah. Kalau kalkulator ada kan yang tampilannya pecah-pecahnya, jadi kayak seperti gamenya yang kotak-kotak itu ya, Minecraft ya. Minecraft itu kan bentuknya pecah-pecah ya, karena tersusun dari persegi-persegi, segi empat itu ya. Nah, ini mulus, lebih mulus tampilannya. Lebih seperti ketikan biasa. Nah ini kalkulator yang seperti ini emulator. Jadi emulator itu, ini alamat emulatornya, edu.casio.com software lisensi, atau juga bisa Casio software lisensi, nanti bisa ini cari situ ya. Yang dicari adalah FX ClassWiz FE991EX. Tampilannya seperti ini. Ini ada tampilan di layarnya, layar ini bisa dipindahkan atau ditampilkan lebih besar di sini ya. Dan kemudian ada keylognya. Keylog itu rekaman dari tombol yang dipencet. Kalau kita mencet tombol menu ini, maka di sini rekam menu ya. Kemudian misalkan kalau tampilan di kalkulatornya seperti ini. Tinggal kita pilih fitur yang akan dimanfaatkan. Itu ClassWiz ya. Nah, kemudian kita pada konsep variabel acak binomial ya, fungsi peluang binomialnya. Jadi peluang yang akan dihitung adalah peluang distribusi binomial. Ya, peluang yang variabelnya berasal dari variabel acak binomial. Variabel acak binomial itu ada syarat-syaratnya ya, yang sudah dibahas sebelumnya ya. Percobaan dilakukan berulang-ulang, percobaan bersifat bebas antara satu kejadian dengan kejadian lain ya. Percobaan hanya ada dua kemungkinan ya, menang atau kalah ya, disederhanakan, hanya dikotomi ya, atau yang didikotomikan. Misalkan jumlah mata dadu yang jumlahnya 6 atau bukan 6. Nah, itu ya. Cantik atau tidak cantik. Nah, seperti itu. Dikotomikan ya. Peluang untuk setiap kejadian itu nilainya tetap ya. Nah, ini fungsi yang akan dieksplor seperti ini. Fx sama dengan, nah, ini saya ambil buku dari buku Sukino. Ini tampilannya seperti ini ya. Kalau Bu Yuli kan ini garis tinggi ya, garis tegak ya. Jadi ini Fx sama dengan binomial Fx, F kecil ya. Kalau F kecil berarti fungsi biasa ya. Kalau F besar itu nanti fungsi kumulatif. Ini agak perbedaan. Nah, kita anggap ini sudah sampai ya materinya ya. Jadi ini materinya ini fungsi distribusi binomial untuk variabel acak X, kemudian untuk jumlah percobaannya N, dan P ini adalah peluang suksesnya. Maka itu sama dengan rumusnya ini kombinasi X dari N dikali peluang sukses pangkat X dikali peluang Q, ini adalah peluang gagalnya. Jadi kalau tidak sukses berarti gagal, binomial. Jadi ini ya, N min X. Ya. P ditambah Q sama dengan 1 ya. Kemudian fungsi lain yang terkait adalah fungsi kepadatan.
fungsi distribusi binomial kumulatif. Kumulatif. Nah ini bentuknya seperti ini, Px kurang dari sama dengan T. Kalau tadi Fx itu bisa Px sama dengan X ya, kurang lengkap ya tadi ya. Ini muncul P ya, supaya ini, jadi kumulatif itu kurang dari sama dengan T. Nah ini bentuknya adalah sigma ya, dari 0 sampai T. Tanda simbolnya ini Ft. Ya ini terjadi pelambatan. Penyelesaian soal peluang distribusi binomial itu bisa kita kelompokkan menggunakan rumus secara manual, jadi ngitung dengan rumus ya, manual ya. Untuk soal-soal yang mungkin tidak terlalu banyak, percobaannya tidak banyak, kemudian peluangnya juga sederhana ya, kita bisa menggunakan secara manual. Tapi kalau yang lebih besar lagi jumlah percobaannya, maka akan repot ya. Ini bisa juga menggunakan tabel. Dan yang terakhir menggunakan ClassWiz. ClassWiz itu ada tabel, ada distribusi, ada juga bisa menggunakan spreadsheet ya. Spreadsheet di tabelnya di ClassWiz. Tapi kita akan coba yang ini aja, waktunya sebentar ya. Tabel dan menggunakan mode distribusi. Nah, ini contoh soalnya seperti ini. Jadi sebuah mata uang logam dilemparkan sebanyak 10 kali ya, 10 kali. Tentukan peluang muncul gambar sebanyak 2 kali ya. Yang A, yang B 7 kali. Nah, kita coba kerjakan secara manual. Nah, ini belum di ini ya. Belum dianimasikan. Ya, jadi yang pertama dalam matematika kita menganalisa apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dulu ya. Sini yang diketahui percobaannya 10 kali, berarti N-nya 10. Peluang suksesnya untuk gambar itu karena kalau mata uang dilempar, kemungkinan terjadinya adalah angka atau gambar. Ada 2 kemungkinan, angka atau gambar. Jadi peluang muncul gambar itu 1 dari 2 kemungkinan, itu 1/2. Di peluang suksesnya 1/2. Q-nya, peluang gagalnya itu 1/2. Ini kalau sebenarnya Q-nya nggak usah dicari juga ya. Nah, kemudian tinggal masukkan ke rumus. Ya, yang akan dicari adalah peluang muncul gambar sebanyak 2 kali. Berarti F2 yang ditanyakan. F2 itu sama dengan B2, ini nilai X-nya, N-nya 10. Kemudian ini peluang suksesnya ya. Masukkan ke sini kombinasi 10 kombinasi 2 dari 10 dikali setengah pangkat 2 dikali 1/2. Nah, kemudian dihitung ya. Saya nggak bawa ini pen tabletnya ya, jadi ini hasil akhirnya adalah 45/1024. 45/1024. Nah, dalam perhitungan manual biasanya bentuknya pecahan ya. Untuk cara yang kedua sama ya. Untuk soal nomor yang B juga sama, hanya angkanya saja yang diganti ya. 7. Nah, ini proses yang rutin seperti ini, soal-soal yang rutin seperti ini kan memakan waktu ya. Memakan waktu kerjaan. Konsepnya sudah sama, konsep yang dilatihkan sama ya. Hanya untuk lebih mendalami konsep saja ya, supaya di memorinya lebih tersimpan lebih kuat ya. Jadi latihannya berulang-ulang. Nah, dengan kalkulator ini bisa membantu paling tidak konsep yang menjadi tujuannya itu lebih tertanam. Jadi siswa nanti tidak malah dia terfokus pada perhitungan-perhitungan. Belum lagi nanti ada kesalahan-kesalahan perhitungan. Nah, perlu diketahui bahwa distribusi binomial ini sudah mengajarkan cara kombinasi ya. Sementara bersamaan pula di semester yang sama di matematika wajibnya juga membahas tentang kombinasi. Jadi berbarengan. Nah, ini juga menjadi kendala bahwa kurikulum 13 ini harusnya materi kombinasi itu sudah dipelajari
lebih awal sebelum masuk ke materi peminatan yang menggunakan kombinasi. Ya. Tapi kenyataannya materi ini dibahas berbarengan ya, di semester yang sama. Ya. Nah ini kalau menggunakan tabel ya. Ini tabel yang distribusi binomial ya, yang biasa bukan kumulatif ya, kumulatif. Nah, ini n-nya 10 yang perlu dicari ini n-nya 10 ya, ini 10. Kemudian p-nya setengah ya. Ini p itu nilai di sini ya. P-nya setengah, kemudian x-nya di sini, x-nya adalah 2. Jadi kita seperti zaman dulu waktu kuliah ya, belum ada komputer, gunakannya biasanya suruh tabel ya. Ya. Di SMP juga dulu logaritma itu menggunakan tabel. Asik ya, menarik ya. Karena memang bukan hasilnya yang dicari, tapi bagaimana cara berpikirnya ya. Cara menggunakan tabelnya ya. Karena kalau hasil kan sudah begitu cepat menggunakan kalkulator komputer ya. Tapi cara berpikirnya yang ini. Ya, ini X-nya 2 untuk N10. Ini tabelnya banyak, ada 1, 2, 3, 10 ya. Ini cari yang N-nya 10, percobaannya dilakukan 10 kali. X-nya, ini nilai variabelnya, variabel acaknya. Ini kalau N-nya 10, maka nilai variabel acaknya itu dari 0 sampai 10. Ya. 0 sampai 10. Sebentar Bapak Ibu, hujan ya. Bu Yeli, sebentar ya. Ini Nampaknya ada kendala teknis, Bapak Ibu, mohon maaf kan langsung sedang hujan, di sana hujan lebat, jadi agak terkendala. Mungkin kita bisa sharing-sharing dulu di sini, barangkali Bapak atau Ibu ada yang mau ditanyakan, boleh lewat chat atau bicara langsung sambil menunggu Pak Nur Samsin untuk siap presentasi lagi. Sudah muncul kayaknya Bu Yul. Iya. Saya langsung buka bukunya Pak Nur untuk tadi tabel, melihat tabel. Karena emang dulu itu mengasihkan ya kalau kita lihat di tabel tuh, dulu itu logaritma, ya nggak, ya dulu tuh ya menyenangkan gitu kalau lihat buku tuh tabel sampai bukunya itu lecek gitu karena sering kita gunakan. Memang sekarang sepertinya sudah beralih ke HP, jadinya kurang begitu menyenangkan juga seperti zaman sudah anti radiasi gitu. Iya. Mangga kan sepertinya udah bisa dilanjutkan. Iya, mohon maaf ya tadi hujan, jadi karena di rumah ada hujan, ada jemuran, harus diamankan dulu. Maklum, dua-duanya dinas, jadi sendirian di rumah ya. Baik, nah ini seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi F2-nya bisa langsung dicari itu 0,0439. Nah ini. Dengan cara yang sama untuk yang F7 ya. Jadi geser saja F7, kemudian peluang suksesnya setengah, 1/2 itu 0 sama dengan 0,5, berarti kita dapatkan ini 0,1172. Ini menggunakan cara tabel. Nah, cara tabel ini juga bisa dimanfaatkan ya Bapak Ibu ya. Seperti nanti yang akan dibahaskan karena melibatkan visual ya, melibatkan visual. Kita tahu bahwa semakin banyak indera yang bekerja, maka akan semakin meningkatkan pemahaman. Ya. Kalau hanya ini saja, ceramah saja mungkin tidak ini ya.
Tapi kalau semakin banyak indera yang terlibat dalam pembelajaran, maka akan meningkatkan pemahaman. Nah, kemudian menggunakan classwiz. Classwiz-nya menggunakan tabel ya. Nah, mungkin saya akan sedikit mendemokan ini, tapi kita lihat dulu gambaran umumnya menggunakan tabel. Nah, ini perintah-perintah dalam menggunakan tabel. Ini panjang ya Bapak Ibu ya. Menggunakannya panjang. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi ini nilai X-nya kita bisa cari, kalau ini hanya 2, kita bisa cari lebih dari 2 ya. 1, 2, 3, 4. Nah, nanti nilai fungsinya adalah ini. Nah, kalau tabel kita harus memasukkan rumusnya. Nah, ini juga bagus untuk eksplorasi di awal. Paling tidak anak untuk menghafal rumusnya. Karena nanti di classwiz juga ada cara yang tanpa melihat rumus lagi, harus itu saja, kemudian hasilnya sudah tahu itu ya. Nah, kalau kita ingin anak supaya memahami rumusnya, kita bisa gunakan cara tabel ini. Nah, jadi F2-nya 0,0439. Nah, sebentar saya coba. Ini apakah bisa kita coba fx. Oke Bapak Ibu, mohon maaf ini jaringan kita ketar-ketir, bisa ini ya, entah jaringan entah komputer saya yang. Nah, ini kalau sudah terdownload seperti ini emulator. Nah, ini tampilannya. Ini saya ya. Nah, jadi Bapak Ibu, ini saya meniru gaya-gaya ini apa? Yang LCST itu Bapak Ibu. Nah, kalau yang ada yang aktif mengikuti LCSC, jadi seperti ini ya. Jadi kita gunakan tabel. Kalau ingin tahu ininya, kita keylognya ditampilkan. Ini bisa dipendekin. Pertama kita mencet menu. Nah, ini menu ya. Menu, kemudian klik ke bawah, cari tabel. Tabel itu 9 ya. Yang ke-9. Jadi klik 9. Nah, fx-nya dimasukkan. Fx itu berarti tadi 10 ya, n-nya 10 ya. 10. Nah, kemudian kombinasi. Kombinasi itu ini, yang kuning NCR itu ya. Jadi kita gunakan shift kombinasi ini. Kemudian ini kan X ya. X kita ambil ini X variabelnya ya, variabelnya. Kemudian dikali fungsinya adalah 1/2 ya, karena P-nya kan 1/2. Ini kita hafalkan rumus ini. 1/2 bisa gunakan ini 1/2. 1 kemudian bawah 2. Ini karena saya menggunakan mouse jadi agak lambat. Nah, kemudian bisa juga Bapak Ibu menggunakan keyboardnya. 1/2 pangkat ya, pangkat X ya, pangkat X. X itu ini. Kemudian dikali 1/2. 1/2
Bisa juga gunakan seperti ini ya, 1/2 itu 1/2 ya. Kemudian pangkat 10 min X ya. 10 min X. Min X, X-nya ini ya, bukan kali ini. X ini variabel. Atau yang merah ini ya. X. Nah, kemudian pencet sama dengan, karena kita hanya satu fungsi, ya, gunakan satu saja. Nah, kita mulainya yang tadi 1 sampai 7 ya. 1 sampai sama dengan, ini ganti 7 ya, karena kita perlu 1, 2, dan 7 ya. 7. Kemudian enter. Nah, kemudian hasilnya adalah berupa ini, tabel ya, tabel. Jadi kalau ini 2 itu nilainya adalah 0,0439. Nah, ini bisa nggak dijadikan pecahan. Nah, ini kalau dibuat pecahan, nah ini pecahan ya, representasi ya, bagian representasi. Yang tadinya berupa desimal diubah menjadi pecahan 45/1024. Yang tadi ya sudah dapat sama dengan cara yang manual. Nah, kemudian kalau yang 7 berapa? Yang 7 kita geser saja nih ke bawah terus. 7. Nah, ini 0,1171. Ini kalau diubah menjadi pecahan bagaimana? Nah, pecahan ini 15, ini siku terbalik. Ini menunjukkan per ya. 15/128. Ini pecahannya dalam bentuk sederhana ya. Disederhanakan. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu penggunaan ClassWiz yang tabel. Nih. Kemudian penggunaan ClassWiz untuk menggunakan distribusi ya. Fungsi distribusi. Nah, kita kembali ke menu, atau kalau kita mau hapus memorinya. Nah, kalau kalkulator itu kadang memori yang tersimpan itu mempengaruhi perhitungannya. Jadi kita sering-seringlah ketika memulai pekerjaan baru menghapus atau meresetnya. 3. Di reset ini tidak ada pengaruh apa-apa, beda dengan kalau HP di reset ya, wah, hilang semua ya. Ya memang menghilangkan memori ya. Kita itu kadang fresh itu memang memori itu harus dihilangkan ya. Kenangan-kenangan yang tidak baik itu kalau terlalu banyak memori, jadi tindakannya terganggu ya. Ya, jadi ini kita gunakan, ini bisa dihapus ini. Ini bisa di-copy Bapak Ibu ya. Di-copy ininya. Ini ada fasilitas pilih, kemudian ini copy, kemudian Bapak Ctrl V aja di sini. Nah, kayak ini saya mengcopy dari sini. Ya, copy kemudian tempelkan di sini. Ini bisa digeser-geser. Ini bentuknya nanti tampilannya berupa simbol-simbol ya. Ini bisa di-delete, bisa di ini. Nah, untuk yang menggunakan mode distribusi, tampilannya nanti hasil akhirnya seperti ini. Hampir sama dengan tabel, cuman kalau tabel kan urut ya. Kalau dari 1 ya berikutnya step-stepnya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau tabel harus berurut. Kalau 1 sampai 7 berarti harus 1 sampai 7 di ini. Tidak bisa satu persatu. Nah, kalau menggunakan distribusi kita bisa pilih saja yang dibutuhkan. 2, 7. Misalkan seperti itu ya. Nah, jadi hasilnya sama. Hasilnya akan sama. Nah, ini juga akan melatih kreativitasnya. Coba kalian kerjakan perhitungan ini dengan cara yang kalian kuasai ya. Atau cari cara yang termudah. Ini kan kreativitas dalam menyelesaikan menggunakan kalkulator. Kreativitas itu yang pentingnya, bukan matematikanya kadang ya. Karena matematika tujuan utamanya juga bagaimana siswa itu kreatif ya. Dengan bahasa Indonesia bagaimana orang itu menjadi kreatif ya. Caranya bisa melalui matematika, bisa melalui bahasa Indonesia ya.
Nah, kemudian kita tadi akan menggunakan mode distribusi ya. Distribusi. Ya, ini. Kita main menu, kemudian pilih distribusi. Ini gambarnya yang ini 7, ini gambar grafik ya. 7 berarti klik atau ini tekan 7. Nah, nanti ada pilihannya. Ini normal, nanti ini materi masih ada juga normalnya, cuma dalam kondisi khusus ini kurikulum tentang distribusi normal tidak dipelajari. Itu Bu Yuli dipelajari nggak yang normal, Bu Yuli? Enggak Pak, pakainya yang itu aja, binomialnya aja. Itu juga yang hipotesis nggak saya berikan, cukup sampai ini statistik deskriptifnya. Iya, jadi karena kondisi khusus ya, jadi kita sesuai dengan kurikulum kondisi khusus, jadi yang dipelajarkan hanya binomial saja ya. Iya. Baik, ini kita bisa gunakan menu distribusi binomial ya. Jadi pencet 4. Nah, ada dua pilihan, mau di list nanti seperti ini hasilnya atau variabel. Kalau variabel nilainya 1 ya, hanya 1. Kalau list kan berapa variabel X. Nah, jadi nilai variabel X-nya bisa langsung tertampilkan. Kalau yang ini yang kedua, ini variabel itu hanya 1 variabel. Misalkan 2 berarti nanti hasilnya hanya untuk 2 saja. Kita pilih yang list 1 ya, biar sekalian ya. Nah, soal-soal begini kan kadang menyita waktu ini. Jadi kalau ini yang ini nilainya kita bisa tahu ya, sekedar tahu dari mana ya, dari situ ya. Yang penting konsep utamanya ya, yang ingin menjadi dipahami oleh siswa ya. Nah, ini kita ingin hanya 2 dan 7 saja, berarti kita masukkan klik 2 kemudian sama dengan, kemudian 7 sama dengan. Nah, kemudian kita tentukan nanti N-nya berapa, P-nya berapa ya. Nah, kemudian ini kosong, pencet lagi sama dengan. Nah, nanti mengarah ke N-nya berapa, banyaknya percobaannya berapa. Banyaknya percobaannya adalah 10, berarti klik, tuliskan 10, kemudian Enter-nya itu berarti sama dengan ya, Enter sama dengan Enter. Kemudian P-nya adalah 1/2, 1/2 bisa tulis seperti ini ya. Oh, di depannya. Kalau salah di ini ya, delete ya. Jadi ini 1 dulu kan, 1/2, 1, kemudian ini 2. Nah, kemudian sama dengan, nanti dia menghitung 0,5 ya, atau diketik langsung 0,5 karena sudah hafal 0,5 ya. Tapi kadang-kadang nilai P-nya itu kan tidak 1/2 ya. Ini 1/2 itu karena yang mudah dihitung saja 1/2 peluangnya ya. Nah, kemudian Enter atau sama dengan. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini. Jadi untuk nilai peluang untuk X variabelnya sama dengan 2 itu nilainya adalah 0,04394-nya. Kalau dipotong hanya sampai sini ya. Mengapa begitu ya? Nilai nanti aturan pembulatan di bawah 5 berarti hilang ya. Kalau di atas 5, kalau dia ganjil maka kalau di atas 5 dia menambah 1 ya. Kalau pas 5 nanti tergantung melihat ininya apakah ganjil atau genap. Nah, ini bisa kita tadi representasi ya. Nah, dibuat pecahan jadi 45/1024. Ataukah ditampilkan dalam bentuk desimal. Untuk yang X sama dengan 7, ini 0,11. Nah, ini bisa ditampilkan pecahannya 15/128. Nah, ini adalah ClassWiz dengan fitur atau mode atau menu distribusi ya. Nah, distribusi peluang juga kita kalau sudah tahu ini kan nilai-nilainya kita bisa gambarkan. Nah, bisa kita gambarkan grafik distribusinya. Distribusi itu namanya distribusi dibagi-bagi ya. Pembagiannya ya, pembagian. Distribusi frekuensi. Nah, sekarang distribusi peluangnya berapa? Untuk X sama dengan 0, nah bisa 0 ya.
0,00 sekian. X sama dengan 1, X sama dengan 2, X sama dengan 3. Nah, ini nilai-nilai ini kan didapat dari kalkulator ya, atau dari tabel tadi ya. Nah, kemudian terus 7, 8, 9, 10. Dari sini nanti kita secara visual akan melihat distribusi peluangnya ternyata berbentuk lonceng ya. Bentuknya simetris ya. Mengapa begitu ya? Mengapa begitu? Nah, cenderung nilainya yang paling besar itu tengah-tengahnya, 5. Apa pengaruhnya? Dari mana itu? Nah, ini yang begitu-begitu kan nanti sebagai pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita ajukan untuk mengundang keingintahuan siswa ya. Nah, ternyata rupanya kalau peluang suksesnya setengah, pasti bentuknya seperti ini, nilai setengah yang tengah-tengah paling ini. Bagaimana kalau yang 1/5? Apakah dia menceng kemana nih? Menceng ke kiri atau menceng ke kanan? Atau tetap di sini? Nah, ini tidak dibahas di ini ya, cuman hanya seperti itu. Kita kecenderungannya kira-kira nanti siswa bisa mengetahui kira-kira peluang yang terbesarnya di mana ketika X sama dengan berapa peluang terbesarnya. Kalau dari angka-angka saja kan ini ya, mungkin juga ada siswa yang sudah tahu melalui perkiraan perhitungan. Tapi kalau sudah digambarkan grafiknya seperti ini kan kita bisa melihat peluang terbesar itu ada di kira-kira sejumlah setengah dari percobaannya ya. Atau pada rata-ratanya ya. Nanti kan ada rata-rata binomial itu sama dengan N kali P ya Bu ya. N kali P. Jadi kalau setengah kali 10 Iya. pasti di 5 di sini. Di 5. Bisa juga kita sajikan secara tabel, tapi tabel ini tidak menarik ya. Tidak menarik ya, karena ini urut ya. Oh, ini. Yang menarik tadi yang seperti tadi ya. Ini kebaliknya, ini slide-nya harusnya di atas nih. Nah, kemudian contoh soal yang berikutnya yang melibatkan kumulatif. Ya. Masih ada waktu, Bu? Atau cukup? Masih ada, Pak. Kita nanti sesi tanya-jawab 5 menit terakhir saja. Ya, menit Sekarang terakhir. 3 menit. Untuk Panur masih ada 3 menit. Baik, ya. Ini kita coba soal berikutnya yang terkait dengan kumulatif distribusi ya. Fungsi kumulatif, peluang kumulatifnya. Suatu ulangan statistika terdiri dari 10 nomor soal pilihan ganda A, B, C, D, E. Hitunglah probabilitas seorang siswa menjawab dengan cara menebak-nebak saja. Dan memperoleh tepat 7 jawaban benar. Nah, kalau tepat 7 kita bisa menggunakan seperti tadi ya. Langsung saja menggunakan seperti itu. Kemudian yang ingin saya ini adalah yang kedua ya, lebih dari 6 jawaban yang benar. Ini kalau menggunakan tabel, kelihatan nggak Bu? Kurang besar? Kurang besar. Nah, ini tabelnya agak berbeda. Jadi tabelnya tabel yang kumulatif ya. Ini saya potong-potong ini supaya ini. Jadi kumulatif untuk X lebih dari 6. 6 itu berarti kan kalau kita menggunakan manual jumlahkan yang 7, 8, 9, dan 10 ya. F7, 8, 9, 10 ya. Kalau kita menggunakan ini bukan nilainya untuk F7, F8 ya, tidak menilai tunggal ya, tapi ini yang di sini itu maksudnya adalah F kurang dari sama dengan X. Kalau 0 kurang dari sama dengan 0, kalau 1 berarti kurang dari sama dengan 1, 2 kurang dari sama dengan 2, 10 kurang dari sama dengan 10. Nah, kalau sudah 10 ini pasti nilainya 1 semuanya. Karena itu merupakan suatu kepastian, sudah tentu pasti nilainya seperti itu. Pasti nilainya peluangnya 1 semua. Nah, ini bagaimana menghitung X lebih dari 6. Nah, ini menariknya nih. Bagaimana siswa proses berhitung ini yang ditampilkan misalkan diberikannya tabel seperti ini. Kalau menggunakan tabel yang satunya yang awal itu kan kita tinggal menambah-nambah saja. Kalau kita menggunakan ini, kita bisa menghitungnya adalah dengan
PX kurang dari sama dengan 10 ya. 10 dikurangi PX kurang dari sama dengan 6. Jadi nanti yang terhitung adalah 7, 8, 9, 10 ya. 7, 8, 9, 10. Benar nggak, Bu? Iya Pak, betul, karena lebih dari 6-nya. Dari 6 ya. Jadi ini kan yang terhitung ini. Nah, kemudian dicari P6-nya berapa. Ini kan sudah pasti ya, kalau kurang dari sama dengan 10 ya pasti 1. Ya. Jadi dikurangi F6. F6 itu ini, 0,991. Nah, ini sama dengan 1 kurang 0,991. Hasilnya berapa? Nah, ini kan mudah ya. Hitung biasa juga bisa 0,000. Kebetulan angkanya bagus ya. Jadi bisa 9. Nah, itu menggunakan cara tabel ya. Kalau menggunakan cara classwiz, langsung kita menggunakan distribusi ya. Mohon maaf Pak Nur, Ya, waktunya habis untuk ya. presentasi ya. Masuk ke sesi tanya jawab, mungkin ada peserta yang akan bertanya. Baik, silakan Bu, barangkali ada. Iya. Mohon maaf, ini materi yang sangat menarik sebetulnya. Dalam ilmu matematika memang seperti seni. Menurut saya ada sedihnya karena di situ ada grafik, ada tabel. Mungkin agak rumitnya karena menyangkut angka-angka dan penelitian. Baik, Pak Maman Suherman sudah mengangkat tangan, barangkali mau bertanya, silakan langsung aktifkan mikrofonnya Pak, mangga. Baik Bu, terima kasih kepada Pak Nur Samsi. Ya, presentasinya bagus sekali Pak, terperinci ya. Dan ini menarik sekali, cocok untuk disajikan di depan kelas. Dan kalau anaknya itu Waalaikumsalam. Kalau anaknya itu memenuhi standar, artinya anak-anak bisa katakanlah separuh kelas saja sudah punya apa namanya kalkulator ini, separuh kelas saja sudah bisa berjalan baik seperti yang kita harapkan, saya kira Pak. Bedanya dengan saya di SMK itu, kalau yang punya kalkulator dari satu kelas 30 anak, paling yang punya kalkulator itu 3 lah. Ya, 3/30, 10% Pak. Iya. Nah, Saya kira malah ini ini. Pak, kalau SMK pasti tertarik ya dengan dunia teknologi gitu. Iya, tetapi Ya. ini default settingnya itu anak SMK tuh takut Pak sama matematika Pak. Oh gitu ya. Iya, defaultnya ternyata takut. Mereka itu nggak mau yang teori, nggak mau yang rumit gitu Pak. Jadi diskusi pertanyaannya mungkin saya kira menarik dan cukup cukup nyaman untuk digunakan di kelas. Yang jadi tanda tanya ya saya yang pengen mencobakan ke SMK mumpung saya masih ada di SMK ini. Saya juga baru tahu harganya itu sekitar 280 atau 290 ya Pak Itu harganya. harga promo Pak. Yang khusus Oh, harga promo. Kalau Bapak ikut LCST itu ada kontak person yang khusus ya 288. Ya, boleh minta Pak kontak personnya. Ini bukan pertanyaan. Nanti kalau yang di Shopee itu sekitar 300 sekian gitu ya. Iya, 300 lebih ya Pak. Kalau di Gramedia itu 400-an. Oh, malah 400. Kalau boleh bisa masuk itu aja Pak yang ada kontaknya biar dapat diskon. Iya. Iya Pak. Tampaknya visualisasi itu yang paling menarik ya Pak ya. Visualisasi itu jadi bagi katakanlah generasi kita, generasi generasi X itu mungkin tabel-tabel masih menarik Pak, masih menarik. Tapi iya untuk kita gitu. Tapi kayaknya generasi sekarang ini, generasi milenial, Masya Allah, mereka pengennya yang visual, yang mudah, yang paling gampang, yang paling kelihatan. Jadi ini mungkin cukup cocok ya Pak ya. Tadi seperti kalau pertanyaan teknis, mungkin saya ingin bertanya bagaimana dengan memakai ClassWiz ini menjawab pertanyaan yang pernah saya ajukan juga ke, kalau nggak salah Bu Yuli atau siapa yang kemarin binomial juga ya. Iya Pak. Kalau dulu tuh ada di ruang ini, pertanyaannya realistis Pak, realistik. Jadi pertanyaan realistik. Kalau
satu ruangan guru yang bisa memuat katakanlah 60 orang saja, dan sekarang rata-rata setiap hari itu hanya berkisar 10 sampai 20 guru saja Pak yang ada di ruang guru setiap hari kerja. Sedangkan peluang tertular COVID katanya dengan memakai masker itu peluangnya 0,3 atau 30%, Pak. Jadi kira-kira Itu sudah sangat kontekstual ya Pak ya? iya. Kira-kira jadi peluangnya nanti yang kena COVID itu berapa peluangnya pakai distribusi ini bagaimana Pak? Bisa Iya, kemarin masih saya simpan itu pertanyaan Bapak ya. Jadi kita menggunakan Classpace ini. Ini Meet ini ada kelebihannya Pak. Jadi yang chat itu bisa kita bisa rekam itu. Tapi ada juga yang presensi juga bisa direkam gitu. Tapi saya belum ekspor lebih lanjut. Ya. Bentar. Nah ini yang kemarin ya Pak, ini ya Pak Maman ya, minta soal terkait 20 orang yang berarti N-nya kan kemarin sudah Bu Yuli sudah menyampaikan N-nya 20 ya. N-nya 20, kemudian peluang tertularnya itu besar sekali Pak ya, 80% ya. 30% kalau pakai masker Pak. 30% kalau pakai masker, berarti kita ambil 30% aja Pak ya, pakai masker semua ya. Iya, aslinya pakai masker. Mereka masker pelindung, peluang terjadinya di ruangan itu tertular satu orang ya. Kalau minta ada satu orang yang tertular ya. Jadi kalau kita menggunakan ini, nah berarti kita satu ya. Klik saja satu ya, bisa dua lah biar ini banyak ya. 3. Nah cuman orangnya banyak nih. Kemudian kita enter N-nya tadi ada 20 orang. 20 orang. Kemudian peluang dia tertular tadi 30% ya Pak ya. 30% itu sampai 0,3. Nah ini kita bisa menyajikan nilai peluangnya adalah, nah ini kalau satu orang masih sedikit Pak, kecil. Nah 0,0006, 0,00011 dari 1000 Pak. Jadi peluangnya hanya 1 dari 1000 kemungkinan ya. 1/1000 ya Pak ya. Jadi 1/1000 ya. Jadi ini. Nah, ini kan kita bisa lebih cepat dengan kalkulator dan bisa menjawab seperti ini. Jadi betul Pak. Pemahaman konsepnya lebih kita dominankan gitu ya. Dan nanti kan jangan sampai siswa malah fokusnya kepada perhitungannya gitu Pak ya. Tapi yang utama lagi itu memahami nilai ininya ya Pak ya. Nilai penerapannya Pak. Iya, konsep dan terapannya sampai terapan. Itu mungkin Pak. Iya Pak, bagus Pak. Ya terima kasih Pak. Jadi hanya tadi terjawab sekitar 1/1000 ya Pak ya. 1/1000 ya. 1/1000 iya. Memang mungkin karena ini Pak, kenyataannya pada kenyataannya ya karena selain di ruang guru juga orang di rumahnya mungkin aktivitasnya banyak ya Pak ya. Ternyata selama ini kenyataannya ada 2 yang tercatat jadi pasien COVID. Ada 2. Ada 2. Itu sudah pakai masker itu Pak ya? Sudah pakai masker, tapi dia suka jalan-jalan gitu. Masih suka belanja ke mall gitu. Jadi ada 2 dari gurunya di sini, ada sekitar 100 lebih Pak, 150 guru. Yang kena sih ada 2 itu tadi. Ya, nanti kan mungkin kalau kejadiannya begitu kan peluangnya nanti besar lagi tuh. Tergantung nilai peluang. Peluang itu kan berdasarkan mungkin pengamatan ya. 30%. Mungkin di tempat yang lebih potensial terserang COVID-nya peluangnya jadi tinggi ya. Kalau yang daerah yang hijau mungkin peluangnya kecil gitu ya. Kalau yang merah nih. Cirebon merah Bekasi itu mungkin Cirebon merah ya Pak ya. Kota Cirebon merah pasti Pak.
merah itu peluangnya mungkin lebih besar lagi. Iya betul. Baik, Iya, Pak terima Maman, kasih. bagaimana? Ya, oke Bu, cukup Ya. UAS, terima kasih atas jawaban dan Baik, cukup jelas sekali penjelasan dari Pak Nur. Mungkin karena waktunya sudah habis, saya simpulkan dulu Pak Nur ya apa yang kita bicarakan hari ini. Hari ini kita sudah belajar tentang ClassWiz, penggunaan ClassWiz untuk materi distribusi peluang binomial. ClassWiz ini sangat banyak sekali membantu kita untuk memudahkan perhitungan kita, mempercepat perhitungan kita. Intinya bukan cara menghitungnya mungkin karena rumus bisa kita pakai, tapi dengan mematangkan konsep yang harus kita matangkan. Konsepnya harus benar-benar ngerti, harus benar-benar memahami, baru kita bisa menggunakan ClassWiz itu sendiri. Mungkin itu kesimpulannya. Bagaimana Pak Nur? Apakah mungkin ada kata-kata dari Pak Nur tentang ClassWiz ini? Mangga, silakan. Ya baik Bapak Ibu, ini ClassWiz ini memang menarik ya. Kita perlu eksplor sebagai alat yang mudah dibawa-bawa ya. Kita eksplor ya lebih lanjutnya. Dan ada kegiatan yang mengembangkan ini adalah LCSC, Learning Community Scientific Calculator ya, yang biasanya dilaksanakan setiap hari Selasa malam ya, jam 7 sampai jam 9 malam. Itu menarik materi-materinya yang disampaikan oleh Master Casio dan para expert dari perguruan tinggi dan dari internasional, bahkan Pak Profesor Berry Kisen itu juga nanti sore barangkali Bapak Ibu juga tertarik akan dibahas tentang kalkulator grafiknya. Kalkulator jam 3 sampai jam 5 2 jam. Waktunya ada sore. linknya Pak? Linknya bisa dibagi Pak? Nanti saya ini posternya bagi di kelas itu Pak. Boleh Bu, nanti saya bagi di grupnya. Oke. Mungkin itu saja Bu. Ya baik Pak Nur, terima kasih atas materi yang sangat bermanfaat hari ini. Saya sebagai moderator mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dari kami. Sekian, nanti saya akan kembalikan ke host kita, Pak Rian Kurniawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, Pak Rian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Yuli sebagai moderator yang telah menjalankan diskusi dan juga pelaksanaan presentasi Pak Nur, dan juga terima kasih kepada Pak Nur Samsi atas ilmu dan wawasannya sehingga saya bisa mendapatkan informasi yang lebih dan juga informasi yang mutakhir berkaitan dengan materi peluang ini. Sangat bermanfaat dan makin memperluas wawasan saya mengenai materi peluang ini, dan tentunya ini sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari seperti yang tadi saya sampaikan. Begitu pula dalam masalah bahasa, literasi, apalagi di era milenial seperti ini. Betul apa yang tadi disampaikan oleh Pak Maman tentang di dunia SMK mungkin, karena sebelumnya saya juga mengajar di SMK, sebelum saya sekarang di SMP 1 Ciganda Mekar, di mana ketika menghadapi angka, bagaimana reaksi mereka, sementara mereka sendiri berasal dari jurusan teknik seperti itu, yang membutuhkan materi matematika. Itu. Begitu pula dalam dunia bahasa, yang mana di era milenial ini orang itu lebih ke memirsa, lebih ke menonton, seperti YouTube, TikTok, dan sebagainya. Sementara mereka ketika berhadapan dengan bacaan yang panjang, teks dan sebagainya, galaunya nggak ketulungan. Itu yang bisa saya sampaikan sebagai host. Terima kasih kepada presenter, moderator, dan peserta. Kurang lebihnya mohon maaf. Silakan mengisi presensi yang telah saya sediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.